Halo, selamat pagi saudara. Saya Gracia Adur menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan membahas ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi Sabtu 16 Desember 2023. Korannya seperti yang saya pegang saat ini saudara di foto halaman utama yang bisa Anda lihat di layar kaca. Ini adalah Cawapres sedang mengikuti kegiatan debat Cawapres kemarin yang diadakan di GCC kemarin, bahwa Cawapres ini minim terobosan naikkan penerimaan negara, saudara. Ketiga calon wakil presiden ini beradu gagasan dan memaparkan janji-janji program pembangunan dalam debat presidensial kedua yang digelar pada Jumat kemarin. Akan tetapi saudara, masih belum ada yang mampu menawarkan terobosan strategi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai dan merealisasikan berbagai kebijakan itu. Secara umum saudara, debat presidensial kedua yang digelar di GCC Senayan Jakarta itu mengangkat 8 tema, yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, ekonomi keuangan, investasi dan pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan juga perkotaan, saudara. Nah, kita bergeser sedikit ke bawah. Ini adalah soal infografik. Ini temanya adalah durasi dan topik debat Cawapres 22 Desember kemarin, saudara. Bahwa antusiasme publik untuk menyaksikan debat Cawapres jauh lebih tinggi ketimbang antusiasme publik dalam menonton debat Capres minggu lalu, saudara. Kalau dilihat dari hasil Litbang Kompas kemarin, ada sebanyak 66,5% antusiasme publik menonton debat Cawapres ketimbang debat Capres minggu lalu, yaitu kurang dari 60%. Nah, selama 6 segmen ini kita juga memperhatikan diksi setiap masing-masing Cawapres ini, saudara. Paling banyak yaitu Muhaimin Iskandar dengan total jumlah kata yang diucapkan yaitu 2.444 kata dengan durasi 24 menit 3 detik. Kemudian apa saja 5 kata yang paling banyak digunakan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kemarin, yaitu investasi, pemerintah, ekonomi, pembangunan, dan juga infrastruktur. Kemudian di Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, ini adalah 2.419 kata, saudara. Ini saya perbesar sedikit supaya saudara bisa melihat lebih jelas. Jadi untuk di nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, ini total jumlah kata yang diucapkan adalah 2.419 kata. Dan 5 kata yang paling banyak diucapkan oleh Gibran diantaranya adalah masalah Indonesia, hilirisasi, pembangunan, dan juga anak-anak. Sedangkan untuk nomor urut 3, Mahfud MD, ini total jumlah kata yang diucapkan ada 2.957 kata dengan durasi 26 menit 2 detik, saudara. Nah, performa setiap Cawapres ini juga mendapatkan respon dari para responden. Ini dinilai dari jangka 1 sampai 10 dalam 3 aspek. Nah, dalam 3 aspek ini rata-rata penilaiannya adalah 7, saudara. Aspek yang dimaksud adalah aspek kelancaran dan kejelasan, aspek penguasaan permasalahan, dan aspek kesan penampilan. Nah, ini menarik, saudara. Untuk aspek kelancaran dan kejelasan, Mahfud MD ini memiliki penilaian lebih tinggi yaitu 7,5, sedangkan untuk Imin 7,0 dan Gibran 7,1. Kalau untuk aspek penguasaan permasalahan, ini Muhaimin 7,6, Gibran 7,1 dan Mahfud juga sama 7,1. Tapi untuk aspek kesan penampilan Muhaimin ini paling tinggi 7,8, Gibran 7,3 dan juga Mahfud MD ini 7,5, saudara. Nah, penampilan Gibran ini tentunya yang menyebabkan publik jadi ingin lebih tahu seperti apa proses debat Cawapres kemarin, saudara. Dan ini mampu menjawab keingintahuan publik dan Gibran dinilai juga mampu mengimbangi kedua Cawapres ini.
Kemudian kita beralih di informasi lainnya, yaitu soal arus mudik Natal, Saudara. Ini berada di halaman 15. Arus mudik Natal dan Tahun Baru masih lengang. Kendaraan mengantre untuk melakukan pembayaran di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Jumat kemarin ada sebanyak 37.000 lebih kendaraan. Ini yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta per pukul 20:19. Sementara ada 21.000 kendaraan masuk menuju Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama. Kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama pada hari pertama puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru masih terlihat lengang. Polisi juga masih belum menerapkan sistem kontraflow di jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 87 tol Cikopo Palimanan. Nah, sebelumnya Saudara, ini Polri memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 22 dan 23 Desember 2023 serta pada arus balik nanti puncaknya di tanggal 26 dan 27 Desember 2023. Jadi bagi Anda yang memutuskan untuk libur Natal dan Tahun Baru di luar kota Jakarta, ini perlu memperhatikan skema-skema arus lalu lintas yang disiapkan oleh petugas keamanan atau petugas kepolisian yang berada di masing-masing wilayah di jalan tol, dan tetap mematuhi peraturan arus lalu lintas supaya ini tetap aman dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Informasi selengkapnya Saudara Anda bisa simak di Harian Kompas edisi hari ini Saudara, di hari Sabtu.